Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hanya oleh anugerahnya kita bisa beribadah pada hari ini. Dan mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama. Kita awali dengan pujian. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah
Segala puji, hormat hanya bagimu Bapa. Pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk perlindungan, penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan menikmati kasih setiamu untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus melindungi, menaungi kami dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini Bapa, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari sepanjang pekan yang sudah kami lewati. Kami juga mengucap syukur atas karunia kesehatan untuk ibadah penuh syukur pagi hari ini. Mohon urapan Roh Kudus memimpin kami semua sehati memuji Tuhan dengan penuh sukacita sebagai korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Mohon urapan Roh Kudus untuk Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Sucikan dan layakkan Bapa untuk melayani Engkau. Peralatan yang kami gunakan, Tuhan sucikan dan kuduskan agar berfungsi dengan baik. Lingkungan gereja kami juga kami serahkan dalam nama-Mu. Mereka yang mendengar pujian, mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka juga diberkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau masih di rumah. Gerakkan hatinya agar mereka segera bergegas untuk menuju tempat ibadah kami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan ibadah dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika ada kuasa-kuasa, roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah pagi ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau singkirkan. Mari Roh Kudus terus pimpin kami, beracaralah dalam ibadah kami pagi ini. Kami ingin bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi ini kami buka dan kami layani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur 98 ayat 1 dan 2. Pada hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Amin. Silakan duduk. Beri salam kanan kiri depan belakang. Boleh berjabat tangan, boleh cukup dilambaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Yesuslah hadir
Yesuslah hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, amin. Nyanyi, amin, haleluya. Bangun baik kudusnya, di tempat ini Yesuslah hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Bapak Ibu sukacita pada pagi hari ini. Dialah Alfa dan Omega, dialah juru selamat kita. Ada amin? Amin. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau juru selamat kami. Dan dalam janji-Mu itu kemenangan-Mu. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Haleluya, haleluya. Inilah keyakinan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami pribadi satu-satunya. Dan sungguh kami bangga, kami bahagia menjadi milik-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi,
Tuhan Yesus memberkati. Sehingga pagi hari ini kami boleh sehati memuji, sepakat berdoa, gembira oleh karena percaya, siap untuk ditegur dan dinasihati, dan juga diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Kami percaya, kami bersyukur, kasih setiamu tak berkesudahan, kuasamu dahsyat, mukjizat Tuhan itu nyata. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, sebab Tuhan tahu masing-masing pergumulan anak-anakmu, dan Tuhan mau serta Tuhan mampu untuk menolong dan memberkati kami semua. Urapi kami hamba-Mu, agar dalam kelemahan kami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam kebodohan kami hikmat dan makrifat Roh Kudus dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap untuk mendengar, menyambut firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita ada sebagaimana ada sekarang saudara, itu semua hanya oleh kasih karunia. Kita masih diberi panjang umur, diberi kesempatan, tidak hanya untuk bekerja, menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi juga bisa beribadah. Ini adalah anugerah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa tidak hanya cuaca secara alami yang nyaris keluar dari kebiasaan-kebiasaan selama ini. Mestinya musim hujan menjadi panas, harusnya kemarau kadang turun hujan, dan tak terduga-duga di beberapa daerah ada banjir, bahkan ada tanah longsor. Sebetulnya dalam kehidupan kita mengikut Yesus akhir-akhir ini saudara-saudara, kita juga acap kali mendengar dan mengalami sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan itu dalam Efesus pasal 4, yang konteksnya adalah Yesus yang naik, kemudian mencurahkan Roh Kudus, melengkapi hamba-hamba Tuhan sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Hamba-hamba Tuhan ini melengkapi jemaat Tuhan supaya tumbuh menjadi dewasa, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi sungguh kenyataan sehari-hari adalah sering kita diombang-ambingkan. Di zaman modern ini kan IT sebuah keniscayaan. Orang mau bilang apa, kita tidak bisa menolak keberadaan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Dan karenanya maka pengaruh-pengaruh itu begitu dahsyat menerjang. Seperti gelombang, seperti angin ribut, dan terutama sangat-sangat mempengaruhi karena menarik memang melalui platform TikTok ataupun melalui Facebook atau YouTube. Khotbah-khotbah yang luar biasa membangun, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang takut akan Allah, yang setia pada kebenaran firman Allah, yang menguatkan, yang mencerahkan, tetapi juga tidak sedikit khotbah-khotbah yang membuat kita menjadi terombang-ambing. Karena mengajarkan rupa-rupa angin pengajaran yang dicampur dengan permainan palsu manusia dalam kelicikan. Dalam tubuh Badan Persekutuan GBIS sendiri telah terjadi. Beberapa waktu lalu mendadak saya harus ke Bandung bersama dengan Dewan Kehormatan, dan untuk menyelesaikan satu masalah, karena ada seorang hamba Tuhan GBIS melalui TikTok mengajarkan sesuatu yang bertentangan
dengan pengajaran Alkitab secara umum yang dipegang hampir oleh semua gereja-gereja dan secara khusus bertentangan dengan tata gereja GBIS, pengakuan iman GBIS. Dan itu sungguh luar biasa, tidak hanya di lingkungan GBIS, tetapi juga secara umum. Dan itu membuat kita bisa mudah terombang-ambing. Karena apa saudara? Karena memang dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4, satu di depan, hal itu timbul atau terjadi, orang-orang Kristen diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, karena ada orang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Konteksnya kami, Rasul Paulus dan para rasul. Artinya adalah yang Alkitab ajarkan. Ada orang memberitakan Yesus yang lain. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Yang lain ini itu artinya berbeda dengan. Bahkan secara ekstrim boleh dikatakan kontras, bertentangan dengan. Memberitakan Yesus yang berbeda dengan apa yang Alkitab nyatakan, memberitakan Injil yang tidak sama bahkan bertentangan dengan apa yang Alkitab nyatakan, memberitakan roh yang tidak sama dengan apa yang Alkitab nyatakan. Dan ini sungguh sangat mengombang-ambingkan banyak orang. Kalau saudara mengikuti banyak percakapan melalui medsos, terjadi saudara, luar biasa sekali. Dan memang para pendeta harus mencermati itu. Dan karenanya maka pada hari ini saya hendak mengajak saudara kembali kepada hal yang paling mendasar. Hal yang paling hakiki dalam mengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Kristus. Tentu kita harus sungguh-sungguh tidak hanya mengerti itu secara akali. Bapak Pendeta Muda Otniel minggu lalu juga menyinggung tentang itu. Tidak hanya sekedar di tataran pengertian akali seperti knowledge. Tetapi harus paham dan meyakini siapa itu Yesus Kristus sebenarnya. Sebagaimana yang Alkitab nyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab dalam Injil Matius. Injil Matius pada pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Mari kita baca bergantian. Ayat ganjil saya hendak membaca, ayat genap 14-16 saudara-saudara membaca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14 saudara, jawab mereka, ada yang ada juga. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bersama, maka engkau adalah Mesias. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sangat menginginkan para pengikutnya itu tahu benar, mengenal sungguh siapa dirinya. Memang Yesus menggunakan gelaran anak manusia sesuai dengan nubuat dalam kitab Daniel, tetapi itu sebutan lebih pada ungkapan kerendahan hati Yesus. Dia memang Allah,
tetapi telah menjelma menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Sebagai manusia seperti yang lain, hanya tidak berbuat dosa. Lalu kalian dengar tidak? Apa kata orang tentang aku ini? Dan ternyata para murid ini menyaring info katakanlah dari banyak orang. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Saudara tentu pernah membaca bahwa Yohanes Pembaptis sudah mati, dipotong lehernya atas perintah Herodes. Tapi mengapa orang berkata Yesus itu Yohanes Pembaptis? Mereka berpikir karena Yohanes Pembaptis itu nabi yang luar biasa, tentu tidak mati, lalu dia bangkit, merupakan dirinya seperti yang sekarang mereka kenal, Yesus dari Nazaret. Tapi juga ada yang mengatakan itu Elia, sama saudara. Elia memang dia tidak mati, terangkat ke surga di depan mata Elisa, dijemput dengan kereta yang berapi, bukan kereta api. Waktu sekolah minggu guru saya berkata, Elia tidak mati dijemput kereta api. Pikir saya, apa ini kereta api yang Solo Wonogiri ya? Atau mungkin Solo Jogja, Solo Jakarta. Bukan kereta api, tapi kereta berapi. Jadi Elia tidak mati. Karena terangkat dan tidak mati ketika Yesus muncul dengan berbagai macam mukjizat. Pengajarannya yang luar biasa, yang berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat. Lalu ada orang berkata, oh ini Elia ini. Elia yang datang lagi. Tapi juga ada yang mengatakan ini Yeremia. Seorang nabi yang rendah hati, yang kukuh pada pendiriannya. Sampai kata sejarah, tradisi, Yeremia mati itu digergaji saudara tubuhnya. Luar biasa. Oh ini Yeremia ini. Yesus tidak menyangkal. Tapi ini yang penting. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan Bapak Ibu Saudara, inilah sebetulnya yang sekali lagi sangat diingini oleh Yesus untuk setiap orang Kristen. Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Mesias, Hamasiah, Mesias artinya juru selamat. Terjemahan versi mudah dibaca, engkaulah Kristus yang diurapi Roh Kudus. Untuk apa? Menjadi penyelamat manusia. Sama artinya. Engkaulah juru selamat, anak Allah yang hidup. Karena nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Tidak mungkin Yesus menjadi juru selamat jikalau dia bukan anak Allah yang hidup. Menunjuk kepada pribadinya sebagai anak Allah. Tetapi sesungguhnya, hakikatnya Yesus juga adalah Allah. Tetapi tinggal di antara kita. Dan kemudian pada ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu yang di surga yang menyatakan itu. Artinya apa saudara? Bahwa pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu tidak muncul semata-mata. Perhatikan istilah saya pakai semata-mata. Memang harus melalui pengajaran, tetapi bukan semata-mata oleh pengajaran yang menimbulkan pengetahuan. Apalagi Pendeta Muda Agnia minggu lalu mengatakan sekedar Yesus secara kronologis. Lahir di Bethlehem, lalu mengungsi sampai Mesir, balik lagi lalu ke Nazaret, dan kemudian banyak cerita sampai mati, dikubur, bangkit, dan naik ke surga. Bukan hanya itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang akan sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kalau mendapat pewahyuan dari Bapa. Pewahyuan itu artinya Roh Kudus dan kebenaran firman Allah menerangi hati seseorang sehingga kemudian yakin sungguh Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Karenanya saudara, khotbah pagi hari ini saya beri judul Yesus juru selamatku. Pada
jelang Natal yang lalu saya berkhotbah Yesus penebusku. Lebih menekankan kepada karya penebusan Yesus. Itu yang saya terangkan. Bagaimana dia membeli, membawa keluar, dan melepaskan kita semua menjadi ciptaan baru, menjadi miliknya. Dan itu khotbah minggu lalu adalah titik awal dari pemulihan yang sejati. Seorang Kristen bisa bertumbuh, kemudian berbuah, harus diawali dengan pemulihan. Dan pemulihan itu adalah ketika seseorang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi ciptaan yang baru. Itu sebetulnya tema khotbah saya dalam tema Tuhan Yesus penebusku. Sekarang saya sedikit hendak lebih memberi penekanan kepada yang lain. Tentang sejatinya pribadi Yesus. Bukan karya Yesus. Yesus penebusku khotbah beberapa bulan lalu itu karyanya, karya penebusan yang saya terangkan. Tetapi hari ini tentang pribadinya Yesus sebagai Juru Selamat. Ilustrasi di depan sangat menarik karena yang saya pilih bukan hanya sekedar ada tulisan Jesus is my Savior, Yesus adalah Juru Selamatku, tetapi itu sebetulnya makna kita diselamatkan. Nyaris oleh karena dosa kita akan tenggelam dan mati. Tetapi tangan Allah diulurkan melalui dan di dalam Yesus memegang tangan kita dan kemudian mengangkat supaya tidak mati tenggelam karena dosa. Yesus adalah Juru Selamatku. Yesus adalah Juru Selamat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Menjadi Kristen harus sampai di titik itu. Tidak cukup hanya beragama Kristen. Apalagi sekedar ber-KTP Kristen. Menjadi Kristen tidak cukup hanya aktif di gereja. Bahkan melakukan berbagai bentuk pelayanan. Belum cukup. Menjadi Kristen adalah sungguh meyakini Yesus adalah siapa saudara? Juru Selamatku. Menerima Yesus menjadi penebus kita pribadi. Juru Selamat kita pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali saya hendak mengajak saudara pada bacaan ayat awal tadi. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, pada para muridnya sebetulnya, siapakah aku ini? Dan saudara, dalam terjemahan yang lain, itu saya tulis di sini lebih jelas, tetapi, ingat ayat 14, kata orang. Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia, Yesus itu Yeremia atau nabi yang lain. Kata orang. Tetapi apa katamu atau apa saudara menurut kamu? Kalau mau dilengkapi menurut kamu sendiri. Bukan kata orang. Ingat ketika Ayub mengakhiri proses pendisiplinan oleh Allah untuk kemudian naik lebih tinggi lagi. Dia mengatakan, dulu hanya dari kata orang aku tahu tentang Allah. Aku mengenal tentang Allah. Tetapi sekarang dengan mataku sendiri aku melihat Allah. Maksudnya apa? Dia mengalami dalam proses yang berat itu hidup dalam Tuhan atau Tuhan campur tangan penuh dalam kehidupannya. Pengalaman empirik yang menumbuhkan keyakinan, iman, dan pengenalan yang benar. Kurang lebih itu sebetulnya dimaksud Tuhan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jangan hanya kata orang. Kata orang itu kadang ada yang benar. Zaman sekarang kata orang banyak yang hoax. Yang ditambah kurangi, dilebih-lebihkan. Tapi menurut kita sendiri, siapakah Yesus itu? Dan tadi kita sudah baca bahwa oleh karena Bapa
Yesus menyimpulkan. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam terang firman Allah yang selama ini Petrus dengar dari Tuhan Yesus, maka dia mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah juru selamat, anak Allah yang hidup. Menunjuk kepada Yesus itu ada yang hidup, menunjuk kepada Allah yang hidup. Karena banyak Allah yang dalam terjemahan baru disebut ilah. Terjemahan lama juga tulisnya ilah. Sosok pribadi siapapun atau apapun itu yang dipercaya dan disembah. Itu sebetulnya istilah Allah A kecil ataupun ilah. Yesus bukan seperti itu. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang dulu ada. Sekarang ini ada. Dan besok atau yang akan ada selama-lamanya. Allah berkata itu kepada Musa. Siapa engkau? Aku adalah aku. I am who I am. Aku yang sudah ada sejak dulu sebelum dunia dijadikan. Sekarang ini aku juga ada. Dan aku akan terus dan selalu ada selama-lamanya. Itu yang hidup. Dan itulah pengakuan Petrus. Petrus ada mengaku Yesus adalah juru selamat. Anak Allah yang hidup. Jangan lupa sudah kontak sejarah. Pemerintahan Kekaisaran Romawi memaksa penduduknya untuk mengakui Kaisar Romawi sebagai anak dewa atau anak Allah. Yang harus disembah itu pengulangan sejarah pada zaman dahulu ketika Nebukadnezar juga memaksa lalu membuat patung yang besar. Orang harus menyembah. Lalu pengakuan ini mengatakan bukan, Yesus bukan seperti itu. Yesus itu anak Allah yang hidup, juru selamatku. Mengapa itu penting? Kita akan membahas itu nanti saudara. Bagaimana kaitannya dengan Yesus adalah anak Allah dan juru selamat. Perhatikan ini. Rasul Paulus mengingatkan, saya sudah tulis lengkap di sini. Mari kita baca bersama-sama saudara ayat ini. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan bersama, amin. Mengapa perlu Yesus bertanya kepada Petrus yang mewakili murid-muridnya? Tidak hanya Yesus mau memastikan bahwa mengikutnya itu tahu dan mengenal betul serta yakin sungguh Yesus itu ada anak Allah yang hidup sebagai juru selamat satu-satunya. Tetapi juga ketika Yesus bertanya ini agar para muridnya menyatakan keyakinan hatinya itu dengan pengakuan mulut. Ini sekedar contoh semacam analogi. Kalau ada yang menikah, beberapa saudara dulu yang menikah, ditanya, apakah kamu mau menerima pria ini atau wanita ini menjadi suamimu atau istrimu seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan? Lah, kalau ada seorang pemuda dan pemudi menghadap pendeta minta diteguhkan, diberkati nikahnya, pasti dong kata anak muda. Iya kan? Pasti saling mencintai dan pasti sudah mau menerima apa adanya calon pasangannya itu. Loh kok ditanya? Sebab
pengakuan mulut ini penting. Dari apa yang ada di dalam hati, sebab dalamnya lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu? Tahunya dari mana? Mulut, pengakuan. Ini yang diajarkan Rasul Paulus, pentingnya kita mengaku percaya. Inilah kredo pengakuan iman yang beberapa waktu saya akan terangkan kepada saudara berkaitan dengan beberapa pokok yang penting dalam Alkitab dan GBIS khususnya. Tapi ini yang perlu, sehingga saudara-saudara tidak cukup hanya di batin. Memang ada orang berkata, agama, keyakinan itu kan kebatinan, artinya sesuatu dalam batin betul. Tapi kalau cuma dalam batin saja ya apa gunanya? Harus ada sesuatu yang dinyatakan. Dan inilah sebetulnya latar belakang mengapa Yesus menanyakan itu. Nah, kemudian alasan berikutnya ini yang tadi di awal khotbah saya sampaikan. Mengapa keyakinan hati terhadap Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ini sangat penting. Karena tadi akhir zaman ini tak sedikit orang Kristen yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang sepakat seperti itu adalah disebut sebagai ajaran sesat. Ada banyak sekali. Tadi sedikit saya singgung tentang lingkungan kita GBIS. Bagaimana kemudian kami harus bertindak dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Yang bersangkutan karena satu lain hal dan tidak bisa menerima kesalahannya, dipecat dari pendeta GBIS. Itu sebuah tugas yang teramat berat untuk kami, para hamba Tuhan yang tua, yang senior. Tapi harus dilakukan. Karena pengajaran sesat ini seperti racun, seperti ragi yang bisa merusak iman yang benar. Nah, ajaran sesat ini apa yang sekarang ini sedang menggema? Karena yang berkhotbah melalui YouTube, melalui berbagai macam platform media sosial, seorang pendeta besar. Tentu besar dan kecil itu dalam tanda kutip. Saya juga pendeta besar, saudara. Besar perutnya ya. Tapi bukan besar namanya, ini pendeta besar di Indonesia. Sangat terkenal. Dan itu pengaruhnya juga besar. Kalau yang ngomong orang-orang kecil seperti saya, gak ngefek, saudara. Gak ngaruh. Tapi kalau yang ngomong itu orang besar, ngaruhnya gede sekali. Ini yang mesti harus diwaspadai. Dan dia memang mengajarkan Yesus anak Allah. Tapi jangan saudara lupa bahwa saya menuliskannya dengan sabri tanda baca. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik, sesuatu diberi tanda baca, tanda kutip seperti ini, quote unquote, itu berarti ada sesuatu yang tidak seperti yang ditulis. Nah, apa itu saudara? Bahwa apa yang sama ini didengar, diajarkan adalah bahwa Yesus hanya dianggap, perhatikan, kata kunci di sini apa saudara? Salah satu anak Allah. Salah satu, berarti ada yang lain. Bukan satu-satunya, tapi salah satu anak Allah. Lebih konyol lagi, seperti atau disamakan dengan manusia pada umumnya yang juga menyandang sebutan sebagai anak Allah. Jangan lupa, quote unquote. Mari kita buka 2 Korintus pasal 6 ayat 18. 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Kita baca bersama-sama saudara, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu. Saya berhenti sebentar karena agaknya masih banyak belum ditemukan atau menemukan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. Ini yang dipakai alasan dalam pengajaran ini. Tetapi ayat dicopot begitu saja dari konteksnya.
hanya memperhatikan apa frasa yang menyebut tentang anak-anak ini. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini konteksnya apa? Ini adalah janji Allah kepada umat Israel. Mereka disebut sebagai bangsa pilihan karena salah satunya ini. Memiliki relasi hubungan yang istimewa dengan Allah. Allah tidak hanya hadir di tengah-tengah mereka, tetapi begitu rupa Allah berkata mereka itu ada seperti anak-anaknya. Menjadi anak-anak, sebab itu bangga juga kadang menyebut sebagai anak-anak Allah. Nah ini yang diajarkan, Yesus hanya seperti itu. Sedang kalau disebut anak-anakku laki-laki dan perempuan, dan kata ganti kamu, bukan per orang. Kamu ini ada seluruh bangsa Israel, anak keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak hanya secara biologis, tetapi yang mewarisi keyakinan iman. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Yang percaya bahwa yang menciptakan semesta alam dan mengatur semuanya ini adalah Allah yang Maha Besar. Kepada bangsa inilah, dan dikutip Rasul Paulus, disebut aku jadi bapakmu dan kamu menjadi anak-anakku. Dan menurut pendeta tersebut, inisialnya ES, Yesus itu anak Allah tapi sama seperti manusia yang lain. Tapi disebut sebagai salah satu. Kemudian saudara, tentang Yesus anak Allah ini juga pengajaran lebih lanjut mengatakan bahwa karena Yesus itu seperti manusia pada umumnya, hanya menyandang sebutan anak Allah, maka Yesus disamakan dengan malaikat-malaikat dan juga manusia yang apa saudara? Jatuh dalam dosa. Karena Yesus itu adalah salah satu anak Allah seperti manusia pada umumnya, maka Yesus sama seperti malaikat bisa jatuh dosa, sama seperti manusia umumnya juga telah jatuh ke dalam dosa, maka Yesus pun bisa jatuh dalam dosa. Dan karenanya ia bukan juru selamat. Ketika menjelaskan Yesus itu anak Allah seperti yang lain, saudara, tidak terlalu, karena kita tidak melihat kaitan atau implikasinya. Tapi lebih jauh itu kita pahami, maka kalau Yesus itu hanya salah satu anak Allah seperti umumnya manusia, berarti ya bisa jatuh dalam dosa. Dan kalau Yesus berdosa, dia bukan juru selamat. Mari kita baca Ibrani pasal 4 pada ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 pada ayat yang ke-15. Sudah Bapak Ibu, kita baca bersama, ini penting sekali. Ibrani 4 ayat 15. Mari kita baca bersama, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai keras, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Yesus itu imam besar kita. Bagaimana imam besar bisa menolong, memperhatikan kita? Dia sama dengan kita kok. Dia juga dicobai. Lalu bedanya apa? Hanya tidak berbuat dosa. Bagaimana pendeta ini mengajarkan? Yesus hanya salah satu anak Allah, sama seperti manusia yang lain bisa jatuh dalam dosa. Sedang sejatinya Yesus walaupun sama seperti kita, firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sama dengan kita, tetapi tidak berbuat dosa. Secara emosional, ya Yesus bisa sedih, bisa senang, bisa marah, bisa lelah, dan seterusnya seperti kita. Tetapi
dia tidak berbuat dosa. Ini yang sungguh harus dipahami. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti paham betul bahwa makna anak Allah itu mestinya tidak seperti yang diajarkan. Saudara mungkin sudah pernah melihat di YouTube seperti itu. Pengajaran pendeta ini. Bukan seperti itu. Yesus anak Allah itu yang pertama saudara adalah bukan dalam pengertian biologis. Saya sebetulnya pernah sampaikan ini beberapa tahun yang lalu tentang sebutan ini. Tetapi menunjuk pada relasi atau hubungan. Karena Yesus adalah pribadi kedua dari hakikat Allah yang esa. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal, adanya satu hakikat, tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu Allah, Anak itu Allah atau Yesus ini Allah, Roh Kudus itu Allah. Tetapi Bapa bukanlah Anak. Yesus tidak sama dengan Bapa ini yang oleh salah seorang pendeta GBS yang kemudian kita harus urus, dia mengajarkan itu. Yesus dan Bapa itu sama. Jesus only atau oneness. Jadi menolak Tritunggal. Bagaimana bisa menolak Tritunggal? Dan Tritunggal adalah ajaran pokok Alkitab. Istilahnya tidak ada. Tetapi maknanya, pengajarannya tentang Tritunggal sangat banyak dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, Yesus itu anak Allah. Petrus berkata, engkaulah juru selamat anak Allah yang hidup. Menunjuk kepada relasi. Karena Yesus ada pribadi kedua dari Allah yang esa. Tentang Tritunggal saya pernah mengajar kepada saudara. Kesempatan lain saya khusus akan kembali menjelaskan tentang Tritunggal ini. Pak saudara jangan menjadi orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan. Karena mendengar kok hebat, kok bagus. Ini bukan soal hebat dan bagusnya, tapi kembali pada Alkitab. Apa yang semestinya Alkitab ajarkan. Dan kemudian saudara, bahwa makna anak Allah ini adalah, bahasa sesungguhnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, ada satu frasa terakhir di sana, Kristus yang adalah gambaran Allah. The image of God. Atau dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru, eikon theos. Nanti akan kita lihat manusia yang disebut anak Allah pakai istilah apa di Alkitab. Kalau Kristus, gambaran Allah itu adalah eikon theos. The image of God. Representasi dari Allah. Allah tidak kelihatan, tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau kita mengenal Yesus. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, Yohanes 14 ayat 7 saudara. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Saya memang tidak tuliskan di sana, tapi ayatnya, alamatnya satu di situ. 14 ayat 1, ya mungkin di sini tidak ada. Oke. Sekiranya kamu mengenal aku, mengenal Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yohanes 14 ayat 7. Ayat 6 itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ayat 7 ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Loh kapan? Para murid Tuhan dan kita orang percaya mengenal Bapa, Allah Bapa itu ketika kita mengenal Yesus. Karena Yesus adalah gambaran dari Allah. Eikon theos tadi. Allah yang tidak kelihatan oleh mata, memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia. Itulah firman yang menjelma menjadi manusia. Namanya Yesus yang artinya juru selamat.
Itulah makna sesungguhnya dari anak Allah yang saudara-saudara lalu pada pasal 1 ayat 14 dan juga ayat 18 tidak hanya disebut sebagai anak Allah, tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Jadi Allah tidak punya banyak anak. Pendeta itu atau ajaran itu berpikir, dan itu menyebabkan saudara di seberang sana mengolok-olok orang Kristen. Kalau Yesus anak Allah, bidannya siapa? Pernah dengar itu saudara ya? Lalu Allah disebut Bapa. Masa ada sih seorang bapak mengandung? Walaupun perut besar, bukan kandungan saudara. Saya pernah ditanya oleh seorang cucu saya, Kung kakung sudah berapa bulan kung? Waduh saudara ya. Ya karena perut besar. Tapi kalau seorang bapak enggak bisa saudara mengandung. Tapi kalau ini anak Allah dan Allah disebut Bapa. Loh, yang di sana-sana menyebut, masa seorang bapak bisa punya anak? Atau kalau bapak mungkin sebutan siapa? Oh anaknya Pak Paulus, berarti mesti ada Bu Paulus. Tidak hanya bertanya dengan sinis, bidannya mana? Ibunya yang mana? Mamahnya mana? Saudara-saudara, memang kadang-kadang seseorang itu ingin kelihatan hebat dan lebih. Salah satu caranya adalah memberi pengajaran yang beda dengan yang lain. Supaya kelihatan pinter, supaya kelihatan memahami banyak hal, jauh di atas rata-rata. Sehingga kebablasan, Yesus disebut anak Allah sama seperti manusia. Dan itu tidak demikian. Anak tunggal Allah. Dialah yang menyatakannya. Itu pada ayat 14 dan ayat 18 pada Injil Yohanes pasal 1. Menyatakan Allah itu ada to declare. Mendeklar. Siapa? Perlu disampaikan. Itulah Yesus. Kalau kita membandingkan dalam surat Galatia misalnya, pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia Yesus. Kolose, tidak saya tulis alamatnya pasal 2 ayat 9, sudah bisa cepat buka itu. Sebab di dalam Dialah, di dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah, salahiriah yang bisa nampak oleh mata maksudnya. Seluruh kepenuhan kealahan. Lalu bagaimana dengan manusia yang disebut sebagai anak-anak Allah itu? Pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya, menerima firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, namanya Yesus, Yohanes pasal 1 mulai ayat 1 dan seterusnya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Loh lah ini juga disebut anak-anak Allah. Kalau dalam Korintus tadi yang konteksnya adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ini sekarang konteksnya kan dalam Yohanes pasal 1:12, orang-orang percaya. Barang siapa menerima Yesus, percaya pada Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi jangan lupa saudara, penggunaan yang dipakai dalam terjemahan bahasa Inggris, children of God. Nah ini membedakan tadi di atas. Kalau Yesus eikon theos, kalau kita orang percaya teknon theos, anak angkat atau adopsi. Menjadi anak secara hukum, mulai sebuah proses. yang dibenarkan oleh hukum.
bukan anak kandung. Jadi kita semua orang percaya juga disebut anak-anak Allah. Tapi kita ini diangkat menjadi anak Allah. Ini kan anugerah siapa kita, saudara? Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, Yesaya atau juga Yeremia dan Yeskia mungkin memberikan gambaran kita ini seperti apa ya? Pohon hutan loh, pohon semak belukar. Tapi kemudian dicangkokkan pada batang pohon yang baik. Katakanlah kita ini cuma dari semak belukar dipotong, dicangkokkan dalam atau dengan pohon anggur yang baik. Memang kalau yang dicangkok di apa? Bukan apa ya? Bahasa di situ cangkok tapisnya bukan di stek apa namanya? Di okulasi atau apa? Saya lupa teknisnya, istilah teknisnya. Kemudian ketika batang yang dipotong dari hutan ditempel di pohon anggur ini, ketika nanti tumbuh dan berbuah, buahnya apa saudara? Buah anggur. Kita itu seperti itu. Anak-anak angkat Allah. Yesus, anak tunggal Allah. Walaupun jangan dipahami secara biologis. Saya berkata tentang bedanya adopsi dan bukan adalah anak kandung dan anak angkat. Tapi bukan berarti Yesus anak kandung secara biologis. Sejatinya dia adalah yang menyatakan siapa itu Allah. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Jadi ketika menyebutkan Yesus adalah anak Allah, sama seperti umumnya manusia lain juga ada anak-anak Allah, jelas itu tidak benar. Karena kalau Yesus sama seperti anak-anak Allah yang lain, seperti kita diangkat bisa berdosa. Dan kalau Yesus berdosa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penebus dosa? Sampai di sini Bapak Ibu saya harap tidak bingung. Saya mencoba menjelaskan dengan pelan. Di pengertian alur pikiran kita jelas saudara ya. Bahwa ketika menyebut Yesus anak Allah sama seperti anak-anak Allah yang lain, jelas itu salah. Karenanya dari ajaran itu, Yesus adalah anak Allah sama seperti manusia yang lain. Maka ini yang menggegerkan akhir-akhir ini, pengajaran yang bersangkutan, Yesus bukan juru selamat. Saya agak bingung, saudara. Orang Kristen, pendeta Kristen, bergelar sarjana teologi yang berkaitan dengan teologi Kristen, ketua umum dari gabungan penyelenggara perguruan-perguruan tinggi teologi Kristen, ketua sinode sebuah gereja yang didirikan gereja Kristen, tapi tidak mengakui Yesus itu juru selamat. Ini kan aneh, saudara. Tapi itu terjadi walaupun kemudian dibantah. Oh ini saya disolimi. Biasa tuh sekarang. Kadang disolimi, oh itu diputer balik, itu diedit sana sini. Tapi jelas kok. Kemarin yang juga diunggah oleh Mas Esra, kalau yang bersedia bisa melihat, mengikuti webinar dari GBIS. Seorang narasumber, seorang penceramah menampilkan banyak buku dari yang bersangkutan. Buku-buku itu semuanya mengajarkan seperti itu. Yang disimpulkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Ini kan sebuah kekonyolan. Bagaimana mengikut Yesus kalau Yesus itu bukan juru selamat saya? Untuk apa, saudara? Saya dididik, katakan sejak lahir, dalam keyakinan tertentu. Sampai umur tertentu saya sangat mengerti itu. Bahkan guyon kadang saya berkata, saya masih ingat bacaan-bacaan tertentu dan masih bisa mengucapkan dengan baik. Dan memang oleh orang tua diarahkan untuk menjadi seperti itu.
Seperti ayah saya dulu sebelum tentara juga pengajar dari agama yang bersangkutan. Tapi kemudian saya mendengar berita tentang Yesus. Dan saya terus mengikuti itu. Dan kemudian saya tahu bahwa Yesus ini pribadi yang berbeda. Itu tahap pertama. Tapi kemudian saya lebih tahu lagi, Yesus ini sejatinya juru selamat. Pribadi yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Pribadi yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa. Itu juru selamat. Lah kok ada pendeta Kristen mengajarkan Yesus bukan juru selamat. Tapi itu sebuah kenyataan saudara, karena memang itulah yang memang disampaikan. Apa yang dia sampaikan ini saudara? Supaya tidak salah saya menulis lengkap. Dari ajaran sesat tadi, Yesus hanyalah utusan. Sedang juru selamat itu adalah Allah atau Bapa sendiri. Yesus hanya utusan. Juru selamatnya itu Bapa sendiri. Sampai di sini kan sudah mulai kita mikir loh. Kok bisa begitu ya? Jika juru selamat itu adalah Allah atau Bapa sendiri, apakah itu berarti Allah sendiri yang mati? Kan enggak mungkin Allah itu mati. Tapi Yesus mati di atas kayu salib. Jangan lupa. Dia ada di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia sama seperti kita. Dan itu proses yang dia harus ikuti adalah kemanusiaan Yesus yang menderita sampai mati di atas kayu salib. Pribadi sang anak. Bukan hakikat kealahannya. Karena Allah tidak mungkin mati, bukan? Ini mesti kita pahami bersama. Jika tidak, apakah Allah hanya menggunakan Yesus sebagai korban, tetapi predikat, sebutan, gelaran sebagai juru selamat, ini istilah yang ini ditulis oleh para pimpinan STT sebetulnya. Ya, yang saya kutip ini, dirampas oleh Allah Bapa. Apa Allah Bapa pencipta yang maha segala, maha murah, maha kasih, itu sampai begitu rupa sih karakternya? Yang jadi korban utusannya namanya Yesus. Mati di atas kayu salib. Lalu gelar atau gelaran predikat juru selamat diambil oleh Bapa. Gak mungkin itu kalau mungkin di bumi ini banyak. Di dunia politik apalagi saudara. Bahasa daku itu merasa memiliki, merasa dia yang melakukan. Allah bukan Allah seperti itu. Bapa bukan Bapa seperti itu. Kalau begitu yang benar bagaimana? Ya jelas dong. Ini mesti kalau sebuah kertas kita remet saja kita buang saudara. Yang benar adalah bahwa Yesus adalah apa saudara? Satu-satunya juru selamat. Saya ngikuti gaya pendeta Otnia minggu lalu. Yang percaya katakan amin. Oh enggak ada yang amin saudara. Wah memang saya tidak pantas bergaya anak muda saudara ya. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yang percaya katakan amin. Wah saya lebih muda lagi sekarang ya. Umur saya mau dibalik sama saja, 77 dibalik sama saja. Anggaplah 27 saudara ya. Yang percaya kita berkata amin. Sebab Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Bukan salah satu. Kalau salah satu ada yang lain. One and only. Satu-satunya. Dan kita akan sudah saya ajak untuk kembali melihat ayat-ayat firman Allah. Yang nyaris kita semuanya hafal. Yuk kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 11. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Susunan kalimatnya jelas. Juru selamat yaitu Kristus. Tidak bisa dikenakan pada orang lain. Jadi Yesus sungguh adalah satu-satunya juru selamat.
Matius pasal 1 ayat 21 ini kan ketika Yusuf dia ingin menceraikan Maria. Terlalu panjang kalau diterangkan, tetapi artinya begini singkatnya. Pertunangan untuk orang Yahudi itu seperti kita pernikahan resmi. Hanya belum boleh tinggal menjadi satu rumah. Atau maaf, saya lugas, belum boleh berhubungan intim seperti layaknya seorang atau sepasang suami istri. Tapi sudah sah, itu adat Yahudi. Sehingga disebut dalam Matius pasal 1 akan menceraikan. Saya pernah berkhotbah ini. Bagaimana kita harus menjadi seperti Yusuf, melahirkan Kristus di bumi ini. Menyatakan Kristus di bumi ini. Ketika dia merancang akan menceraikan Maria, dia bermimpi dan malaikat berkata, bayi yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Hendaklah kamu beri nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan dunia ini. Jadi malaikat yang langsung datang kepada para gembala di Efrata, malaikat yang menampakkan diri dalam mimpi Yusuf ketika hendak menceraikan Maria, sama. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Dan saudara, kalau kita, ini apalagi, ini kita semua tentu sudah sangat hafal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, anak yang tunggal, bukan non theos. Ya, anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa atau hidup kekal ditentukan oleh ini. Percaya dan atau menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat atau tidak. Binasa atau beroleh hidup kekal tidak ditentukan oleh agama, saudara, apa. Tidak ditentukan oleh gereja apa yang kita ikuti, bukan. Pendetanya siapa, bukan itu. Binasa atau hidup kekal ditentukan oleh keyakinan kita, percaya atau tidak bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita pribadi. Satu-satunya juru selamat saya, juru selamat kita, juru selamat dunia. Amin saudara. Ini harus pegang teguh. Lalu kemudian dalam 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayat 14, tidak saya tulis ayatnya, saudara bisa membuka itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa, ya ada menemukan, baca bersama kalimat berikutnya, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi, apa di Alkitab saudara atau di aplikasi Bible saudara? Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Diutus bukan sebagai utusan biasa, menjadi juru selamat dunia. Berkali-kali kita temukan itu Galatia pasal 3 misalnya, Rasul Paulus berkata setelah genap waktunya Allah mengutus Yesus untuk menebus. Menjadi juru selamat. Dialah Yesus. Dan kita jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragukan itu. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dan sebagai juru selamat, dia adalah satu-satunya. Pasal 14 ayat 6 Injil Yohanes, ini sangat jelas sekali. Kata Yesus kepadanya, kita baca bersama, akulah dan seterusnya, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada ungkapan banyak jalan menuju Roma. Benar ke Roma saudara. Tapi menuju surga hanya ada satu jalan. Namanya Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, bagaimana mungkin bisa sampai kepada Bapa, masuk ke rumah Bapa di surga? Tidak mungkin. Itu mengungkap Yesus adalah juru selamat dunia ini. Dan kisah para rasul pasal 4 ayat 12 ini sebuah pernyataan Rasul Petrus yang luar biasa saudara. Ini tidak ngomong di internal
orang Kristen, tidak. Dia ngomong ini di depan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang membenci Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang membenci orang-orang Kristen. Dia katakan dengan tegas. Mari kita baca bersama dengan tegas, dengan keras, tetapi dengan irama yang bersama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin saudara, amin. Ing sak kurebing langit lan sak lumaing bumi. Itu ungkapan dalam bahasa Jawa. Tidak ada nama lain. Hanya ada satu nama, namanya Yesus Kristus. Yesus Mesias. Yesus Juru Selamat. Dan jangan bimbang. Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh ES yang tadi saya singgung. Dan mungkin ada beberapa pendeta lain. Bahwa Yesus itu bukan anak Allah satu-satunya. Yesus itu bukan juru selamat. Kita mesti harus berkata, tidak, salah itu. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Lah, saya pakai ini, ungkapan Jawa lah ini. Kalau Yesus bukan juru selamat, saya pakai dialek Surabayaan. Lah opo kita ikut Yesus. Betul saudara? Kalau Yesus bukan juru selamat, lah opo ikut Tuhan Yesus. Lah opo? Walaupun saya masih remaja kala itu, 65 tahun yang lalu, saya tinggalkan pengajaran dari orang tua saya yang begitu mendalam sebetulnya. Dan ikut Yesus. Lah opo Bapak Ibu Saudara yang terlahir bukan Kristen. Menjadi Kristen adalah pilihan saudara. Lah opo ikut Yesus. Kalau Yesus bukan juru selamat. Kalau orang bertanya saudara, untuk apa kamu jadi Kristen? Jangan jawab, oh kalau jadi Kristen berkat Tuhan itu melimpah. Amin, enggak salah saudara. Dalam Yesus berkat itu melimpah. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, tapi bukan hanya itu ikut Yesus. Karena tidak kekurangan aku ikut yang lain pun naik ke Gunung Kawi, ke Pulau Ketek atau kemana lagi saudara ya. Oh bisa ada ke makamnya ini, makamnya itu, ada yang bisa. Minta Nyai Roro Kidul, minta siapa lagi. Tapi alasan pertama dan terutama Bapak Ibu Saudara dan saya mengikut Yesus adalah karena Yesus Kristus itu juru selamatku. Sekali lagi kita katakan amin. Karena Yesus itu juru selamatku. Dan ini saudara mesti harus kita sungguh-sungguh yakin dan syukuri bahwa anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah ayat titik tolak khotbah saya. Yesus itu penebusku beberapa bulan yang lalu. Harganya sudah lunas dibayar. Bukan dengan emas perak tetapi dengan darah Yesus yang mulia. Oleh penebusan Yesus, saudara dan saya sudah dibawa keluar dari pasar, dalam tanda kutip, dosa. Sehingga kita hidup tidak lagi berkubang pada dosa. Keluar menjadi ciptaan baru dan oleh penebusan Yesus, semua ikatan itu sudah dilepaskan. Kita menjadi orang merdeka. Rasul Paulus berkata, kalau kamu ingin merdeka, ya sesungguhnya Kristuslah yang memerdekakan kita semua. Karena Yesus Kristus datang memang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Lalu saya katakan di situ bandingkan dengan Injil Lukas pasal 19, sebab
anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan orang berdosa. Rasul Paulus kepada Timotius dia berkata, dan akulah orang yang paling berdosa. Tetapi Yesus telah datang dan menyelamatkan aku. Ini harus sungguh-sungguh saudara-saudara yakini. Dan ini ada hal yang penting bahwa ini saudara. Jika ini alur pikiran kita ya, sejak awal tadi. Yesus bukan Allah atau bukan anak Allah. Tentu artinya apa? Maka Yesus adalah manusia. Tadi ajaran yang saya singgung, yang sekarang ini sedang betul-betul menggoncang orang-orang Kristen. Yesus adalah salah satu anak Allah seperti manusia. Dan karena seperti manusia bisa jatuh dalam dosa. Perhatikan saya ulang, jika Yesus bukan anak Allah, maka ia adalah manusia. Dan jika Yesus hanyalah manusia, mengapa saya dalam tanda kurung tulis hanyalah? Karena memang Yesus itu mempunyai natur ganda. Dia adalah Allah, dan dia juga adalah manusia ketika ada di bumi ini. Dan jika Yesus hanyalah manusia, hanya manusia biasa seperti kita. Jangan lupa tadi Ibrani ya. Maka dia berdosa. Walaupun jelas tadi kita baca, sama seperti kita, mengerti kelemahan kita, seorang imam besar yang tahu kelemahan kita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Jika Yesus hanyalah manusia, dia berdosa. Dan jika Yesus berdosa, maka ia tidak bisa menebus manusia berdosa, ia bukan juru selamat. Tapi yang jelas kan Yesus itu kan, dia juga adalah Allah yang Maha Kudus. Sehingga dia bisa datang dan menyelamatkan manusia. Saya kutip, ini menarik sekali. Siapa tidak kenal ini? Gus Dur. Saya tidak hanya pernah membaca quote ini, tetapi yang saya kutip, tetapi saya pernah langsung mendengar beliau dalam satu kesempatan di tengah-tengah para ketua sinode dalam PGI. Dia mengatakan memang ini saudara. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab ini luar biasa. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, Yesus Hamasyah adalah juru selamat. Siapa saudara? Seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Pernyataan ini sungguh-sungguh menggoncang dan banyak diprotes. Tetapi Gus Dur kekeh pada pernyataan ini. Dia sangat yakin Yesus itu menjadi juru selamat dunia. Sehingga yang merayakan Natal mestinya juga jangan hanya orang Kristen. Dan sebetulnya realitanya kan begitu. Kalau pas ada Natal itu kan hampir semua tempat ada nuansa yang berbeda. Ada greget yang berbeda. Suka nggak suka? Natal membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi semua orang. Dan Gus Dur nyatakan itu. Lah kalau Gus Dur saja meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia, bagaimana mungkin saudara dan saya orang Kristen pengikutnya tidak berkata Yesus bukan juru selamat. Seandainya saya yang adalah gembala saudara, ada banyak sebutan orang tua rohani seorang gembala itu. Kebetulan saya memang juga umurnya tua. Mungkin 1-2 saja di sini yang umurnya lebih tua dari saya. Sehingga saya ini seperti orang tua Bapak Ibu Saudara.
Seandainya saya pun mengatakan pada saudara, Yesus itu bukan juru selamat, saudara harus menolak itu. Saudara menghormati, ya. Saudara mentaati gembala, ya. Tetapi kalau yang dikatakan, diajarkan sudah bertentangan dengan Alkitab, itulah firman Allah, saudara berkewajiban untuk menolak. Apalagi orang lain. Paham yang saya maksud saudara? Seandainya saya pun mengajarkan pada saudara, Yesus bukan juru selamat. Kalau saudara ingin selamat, tolak itu. Apalagi orang lain. Kita mesti sungguh yakin dan percaya. Karenanya saudara, maka kitab Wahyu pasal 14 ayat 12, walaupun ini paling sering dibacakan ketika ada penghiburan. Tapi ungkapan kalimatnya sangat jelas sekali. Yang penting di sini. Di sini itu Wahyu pasal 14 bicara tentang penghakiman sebetulnya. Yang membawa banyak kesengsaraan pada manusia. Dan kita tidak alami itu. Sebab sebelum masa kesengsaraan besar terjadi, tribulasi terjadi selama 3,5 masa kali 2, Yesus sudah turun dari surga. Dan orang percaya yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, diangkat untuk tinggal bersama Yesus, masuk pada pesta kawin penuh sukacita di surga. Di bumi 3,5 masa kali 2 dalam kesengsaraan. Ini konteksnya. Yang penting ketika mengalami kesengsaraan, karena apa? Orang Israel akan ikut sengsara seperti itu. Karena sebagai bangsa, orang Israel baru akan bertobat kepada Yesus ketika masa tribulasi tersebut. Tetapi lepas dari konteks sejarah itu, kalau ini kita tarik pada pengalaman orang per orang atau pribadi, keluarga atau rumah tangga, ketika kita harus menghadapi berbagai kesulitan, berbagai aniaya, dan segala macam, yang penting ialah ketekunan saudara dan saya, ketekunan orang-orang kudus, satu, yang menuruti perintah Allah, mentaati firman Allah, dan ketekunan dalam iman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Jangan lepaskan iman saudara. Oleh karena apapun, dan oleh desaan siapapun. Kita bisa kehilangan yang lain. Tapi jangan pernah kehilangan iman. Kehilangan iman, kehilangan keselamatan. Ini penting sekarang. Tekun. Tekun itu kan melakukan sesuatu yang terus menerus, tidak hanya kontinu, berkelanjutan. Tetapi semakin lama, semakin kuat, semakin keras. Ada pertumbuhan, ada pertambahan. Dalam ketaatan pada firman Allah, dalam iman kepada Yesus Kristus. Kaitannya dengan ayat pertama saya kutip pembuka tadi. Bagaimana orang-orang percaya diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Maka ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Saudara baca nanti Efesus pasal 4 mulai dari ayat 10, itu pada ayat 11. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang yang secara khusus dipanggil, ditetapkan Allah. Seperti rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil ini, memperlengkapi orang kudus untuk apa? Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itu khotbah salah satu ayat yang dibaca pendeta muda Otniel minggu lalu. Bertumbuh ke arah Kristus. Untuk apa? Mencapai kedewasaan penuh. Dan ditandai dengan apa? Efesus pasal 4 ayat 15 ada teguh berpegang kepada kebenaran. Firman Allah, bukan Injil yang lain, bukan roh yang lain, bukan Yesus
yang lain. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Masing-masing kita seperti meraba, memeriksa keyakinan kita. Dengan volume suara yang agak kecil, musik maupun vokal, kita menyanyikan pujian jelang doa firman Tuhan tadi. Kita masih duduk berdiam diri. Yesus itu juru selamatku. Haleluya Yesus. Suara hamba-Mu telah berhenti. Dan mari Roh Kudus teguhkan firman-Mu. Walau ku harus berjalan Amin Tuhan. dalam lembah kegelapan, Haleluya, haleluya Yesus. perlindungan-Mu, Amin. oh Tuhan, Haleluya Yesus. nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu bangkit berdiri. tiada pernah Bersama kau WL Singers tinggalkan. nyanyikan pujian itu, terutama pada refren Sungguh dari pernyataan iman kita, keyakinan kita. Yesus adalah juru selamat. hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Saudara, taruh tangan kanan Janji-Mu di dadamu sebelah kiri. kemenanganku. Ini pengakuan kita. Ini pernyataan kita. Amin Tuhan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidup. Dengan sepenuh hati katakan ini. Juru selamatku dalam janji-Mu. Ya Tuhan, kalau ada seorang saja masih bimbang dan ragu, firman dan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, agar seterusnya dan selamanya kami setia mengikuti Yesus, tekun dalam iman pada Yesus. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Dalam pada itu saya persilakan Kemenanganku Bapak Pendeta Isra untuk memimpin doa dan menutup. kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang
termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Haleluya Yesus. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya Yesus. Engkaulah yang termanis bagi jiwa kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menebus kami dengan darah yang kudus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami hidup yang baru, hidup yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus kerjakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap teguh percaya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak goyah akan rupa-rupa pengajaran, dan kami terus memegang iman percaya kami sampai akhir. Kejar kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, damai, sejahtera dan sukacita. Terus Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkaulah yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan akan memberkati kami. Dan jikalau oleh karena ketaatan iman anak-anak-Mu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu di bait-Mu ini, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau akan juga mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan ibadah tengah minggu sepanjang minggu ke depan. Besok Selasa ada ibadah KB3 Mahanaim Elim di gereja. Dan hari Rabu ada ibadah doa malam. Dan hari Kamis ada ibadah kaum pria